Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya dalam materi seminar proposal pada pertemuan ke-8 kali ini. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hipotesis dari suatu penelitian. Di pertemuan ke-7 sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana menyusun suatu kerangka pikir pada suatu penelitian. Pada kesempatan kali ini, penjabaran tentang hipotesis akan dijabarkan lebih mendalam pada pertemuan ke-8 ini. Membahas tentang suatu hipotesis berarti merupakan suatu asumsi atau pemikiran atau biasa juga disebut dugaan sementara mengenai suatu hal atau permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data, baik fakta, baik informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang valid dan reliable dengan menggunakan cara yang telah ditentukan. Pendefinisian hipotesis ini secara umum adalah ada dugaan sementara tentang hasil yang akan diperoleh pada suatu penelitian. Karena masih dalam bentuk dugaan, maka unsur kebenarannya belum pasti. Dugaannya bisa saja benar, bisa saja keliru. Jadi unsur kebenaran sesungguhnya belum diketahui. Adapun kebenaran itu akan terjawab setelah melakukan suatu penelitian, baik melalui suatu data, informasi maupun fakta di lapangan. Hipotesis suatu penelitian itu sangat penting, dan hipotesis penelitian itu sangat dapat dilakukan. Penarikan hipotesis dugaan itu memiliki dasar. Sebelum melakukan suatu penelitian, menyusun deskripsi teoritis. Artinya, setiap variabel yang akan kita teliti dijabarkan secara teoritis berdasarkan dari berbagai teori dan sumber yang telah kita lakukan. Karena ada suatu masalah di rumusan masalah, di permasalahan, maka di deskripsi teori yang kita bahas itu membahas bagaimana menyelesaikan suatu masalah itu. Sehingga menurut teori yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, menjelaskan bahwa ada sebuah solusi yang ditawarkan. Karena ada solusi menurut teori, maka kita memiliki dasar untuk menarik kesimpulan bahwa misalnya terdapat pengaruh dari suatu variabel solusi yang kita berikan terhadap suatu variabel masalah. Selanjutnya, penarikan hipotesis suatu penelitian ini sangat penting dilakukan oleh seorang peneliti karena memiliki beberapa fungsi. Nah, untuk fungsi dari hipotesis itu sendiri, yang pertama yaitu untuk menyatakan hubungan atau pengaruh ataupun perbedaan yang diduga antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Fungsi pertama suatu hipotesis adalah dapat menyatakan hubungan ataupun pengaruh ataupun perbedaan ataupun keterkaitan antar suatu variabel. Hipotesis dapat berpengaruh untuk mengetahui apakah suatu variabel itu memiliki keterkaitan. Keterkaitannya ini bisa dalam bentuk hubungan, bisa dalam bentuk pengaruh, bisa dalam bentuk perbedaan, bisa dalam bentuk persamaan, dan sejenisnya. Fungsi hipotesis yang kedua untuk menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya. Ada sebuah masalah pada latar belakang dan ada sebuah solusi yang ditawarkan. Dari masalah dan solusi yang ditawarkan akan dilakukan secara sistematis, logis, dan rasional di lapangan saat melakukan penelitian. Itulah fungsi dari hipotesis
penelitian. Fungsi ketiga dari hipotesis penelitian digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-metode pengujian data yang akan dilakukan. Fungsi keempat, hipotesis dapat diturunkan dari telaah teori maupun penelitian terdahulu secara empiris. Di sini di fungsi ketiga menyatakan sebagai pedoman untuk memilih metode pengujian data. Saat melakukan penelitian di lapangan, penarikan hipotesis dapat mengarahkan jenis penelitian yang akan dilakukan. Apakah mencari jenis penelitiannya tentang bagaimana mencari hubungan melalui suatu data, bagaimana mencari pengaruh melalui suatu fakta, atau bagaimana mencari suatu perbedaan melalui suatu informasi. Nah, disinilah pengendali hipotesis itu sangat penting. Yang akan diuji di hasil penelitian nantinya adalah hipotesis. Hipotesis ini berisi tentang masalah dan solusi. Ingat, ada variabel masalah dan ada variabel solusi. Selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-metode pengujian data pada suatu penelitian. Langkah penyusunan suatu hipotesis ada 4. Yang pertama, fokus pada perumusan suatu masalah. Ingat, pada suatu rumusan masalah terdapat 2 hal. Ada variabel solusi dan ada variabel masalah. Jadi kedua masalah ini harus lengkap. Selanjutnya, dari rumusan masalah itu harus mengetahui keterkaitan antar variabel penelitian. Masalah maupun solusi itu adalah variabel, tetapi syaratnya harus dapat diukur. Masalah dan solusi ini karena merupakan suatu variabel, maka harus diketahui keterkaitannya. Apa itu keterkaitannya, Pak? Apakah keterkaitannya dalam bentuk pengaruh? Apakah keterkaitannya dalam bentuk perbedaan? Apakah keterkaitannya dalam bentuk persamaan dari suatu variabel? Itulah yang menjadi keterkaitan dari suatu penelitian. Selanjutnya, karena sudah ada solusi, ada masalah, ada keterkaitannya, maka menentukan dugaan. Dugaannya bisa dalam bentuk dugaan awal. Itulah yang disebut H0. Artinya ada dugaan, tetapi kita harus menyediakan dugaan alternatif yang biasa disebut hipotesis alternatif, bukan dugaan akhir, tetapi dugaan alternatif. Jika dugaan awal kita ditolak, maka yang diterima dugaan alternatif. Jika dugaan alternatif kita diterima, maka yang ditolak dugaan awal. Jadi dugaan-dugaan ini tidak semuanya bersamaan diterima dan tidak semuanya bersamaan ditolak. Jika dugaan tentang hipotesis awal atau H0 diterima, maka hipotesis alternatif ataupun HA ditolak. Contoh, pada suatu rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh perbankan syariah terhadap peningkatan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di, anggaplah, Kota Mataram? Judul dari masalah ini adalah pengaruh perbankan syariah terhadap peningkatan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di Kota Mataram misalnya. Nah, yang menjadi fokus rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama kewirausahaan, yang kedua tentang perbankan syariah. Ini yang menjadi fokusnya. Peningkatan kewirausahaan ini adalah sebuah masalah. Bagaimana cara meningkatkan suatu kewirausahaan bagi pengusaha mikro? Ini adalah masalah dari penelitian atau biasa disebut variabel masalah dari suatu penelitian. Selanjutnya ditawarkan variabel solusi. Variabel solusinya perbankan syariah. Peningkatan artinya
peningkatan kewirausahaan. Masalah peningkatan kewirausahaan dapat diselesaikan dengan menggunakan perbankan syariah. Apakah perannya perbankan syariah? Bisa saja meningkatkan modal, bisa saja meningkatkan jumlah konsumen dan lain sebagainya. Itulah yang akan diteliti. Apakah betul perbankan syariah ini berpengaruh untuk meningkatkan kewirausahaan? Inilah keterkaitan antar variabel. Selanjutnya, karena sudah terdapat sebuah masalah dan sudah terdapat sebuah solusi dan sudah terdapat keterkaitannya, maka menentukan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis 0 berarti hipotesis awal, terdapat pengaruh perbankan syariah terhadap peningkatan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di, anggaplah Sidoarjo, anggaplah Kota Mataram, anggaplah di desa ini, desa A, B, C, dan D. Jadi tergantung tempatnya. Lokasi meneliti itu sangat penting. Ini adalah hipotesis awal. Berarti ada dua pilihan. Terdapat pengaruh perbankan syariah terhadap peningkatan kewirausahaan atau tidak terdapat pengaruh perbankan syariah. Jika terdapat pengaruh, otomatis tidak terdapat itu kan ditolak. Tetapi yang dapat disusun hipotesis alternatifnya yaitu HA adalah karena yang di atas terdapat pengaruh, maka yang di bawah tidak terdapat pengaruh perbankan syariah terhadap peningkatan kewirausahaan. Sehingga jika H0 diterima terdapat pengaruh, maka HA-nya atau H alternatifnya ditolak. Tetapi jika H0-nya ditolak, maka yang diterima berarti HA-nya. Sehingga seluruh hipotesis penelitian itu tetap diterima. Hanya saja ada yang diterima hipotesis alternatifnya dan ada yang diterima hipotesis awalnya. Nah, seperti itu pemahaman tentang hipotesis penelitian. Jadi ingat, hipotesis penelitian itu adalah dugaan yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Unsur kebenaran dari hipotesis itu dapat dibuktikan melalui suatu hasil penelitian yang datanya telah diolah baik secara deskriptif maupun inferensial, baik melalui jenis penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Baiklah adik-adik sekalian, saya pikir ini tentang hipotesis penelitian. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.